kasih, hatur nuhun, Kang Ujang, Kang Janatea, dan seluruh Kanda Yunda, para guru besar, para profesor, para doktor, keluarga besar dari KAHMI yang semuanya saya hormati, para narasumber yang dirahmati Allah dan diberkahi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mu'allimina wa qaidina wa qudwatina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekali lagi hatur nuhun Kang Jana yang telah mengundang saya dan kita semuanya untuk hadir dalam forum yang sangat terhormat ini, mengenang dan mendoakan dan sekaligus juga meneladani dan melanjutkan perjuangan, pemikiran dan kiprah dari senior kita rahimahullah Profesor Dr. Azumardi Azra CBA. Saya kira saya akan melanjutkan saja apa yang tadi telah disampaikan oleh sejak dari Prof. Siti Zuhra, kemudian Prof. Hamid Awaludin, Bang Dr. Yusuf Amramli, Bang Prof. Dr. Ali Munhanif. Jadi secara prinsip saya kira kita sepakat ya bahwa sudah tidak lagi perlu memperdebatkan tentang Islam dan demokrasi. Saya kira itu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi. Bahkan saya baru pulang dari Albania, satu kawasan yang berada di Eropa, sekalipun Eropa Tenggara, tapi dia jelas adalah bagian dari Eropa, dan bahkan dia adalah anggota Uni Eropa, negara yang mayoritas mutlaknya beragama Islam. Ada yang menyebutkan angka 80%, 85%, 65%, 55%, apapun. Dia adalah mayoritasnya adalah beragama Islam, dan itu ada di Eropa, dan ternyata di sana juga mempraktekkan demokrasi. Jadi kalau ini masih menjadi perdebatan, itu menjadi aneh memang, karena bahkan di Eropa saja sudah ada komunitas negara yang mayoritasnya beragama Islam yang melaksanakan demokrasi. Dan itu artinya adalah satu fakta empirik bahwa memang semestinya kita tidak lagi bicara tentang memperdebatkan, mempertentangkan antara Islam dan demokrasi. Tetapi mungkin maksud daripada Kang Janatia menghadirkan tema ini adalah untuk menyegarkan dan menegaskan tentang kebenaran pemikiran daripada almarhum Prof. Azumardi Azra tentang tidak adanya pertentangan antara Islam dan demokrasi, bahkan Islam dan demokrasi adalah kompatibel. Dan saya kira itu memang menjadi satu fakta yang pertama kalau kita rujuk dari latar belakang intelektual beliau gitu ya. Saya syukur alhamdulillah tadi diingatkan oleh Prof. Ali Munhanif pernah bersama dengan beliau atau pernah menjadi anak buah beliau lah gitu ya, ketika beliau menjadi ketua program Pascasarjana. Saya salah satu dosen di sana dan beberapa kali juga menguji disertasi secara bersama-sama, dan saya sangat apresiasi bagaimana beliau juga memberi ruang bagi kami alumni Timur Tengah. Tadi disebutkan nama-namanya, ada Prof. Salim Segaf Al-Jufri, ada Prof. Satria Effendi, ada Prof. Muslim Nasution, ada Prof. juga ya kawan-kawan yang kemudian kami alumni Timur Tengah tapi juga sekaligus mendapatkan ruang dan diberi ruang untuk juga mengajar di UIN, bahkan di program Pascasarjana. Itu menegaskan kelanjutan dari apa yang menjadi disertasi beliau ketika beliau menulis disertasi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentang Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 16 dan abad 17 dan abad 18 Masehi sebagai akar pembaruan Islam. Jadi memang latar intelektual beliau sebagai seorang sejarawan Muslim begitu ya, memahami dengan sangat nyata secara historik maupun juga secara empirik tentang relasi antara keislaman dengan keindonesiaan dan keislaman dan demokrasi. Itu maknanya adalah bahwa memang ya, tidak ada memang ruang untuk mempertentangkan antara keduanya, sehingga kita bisa menyebut bahwa beliau memang hadir pada era yang kelanjutan daripada era-era sebelumnya, era Prof. Harun Nasution, kemudian era Prof. Nurholis Majid dengan Islam Yes Partai Islam No-nya, Prof. Cak Anwar begitu ya. Saya menyebut bahwa Prof. Azumardi Azra hadir pada era berikutnya yang saya sebut sebagai era Islam Yes Partai Islam Yes. Karena itulah yang juga disampaikan oleh Cak Nur ketika beliau menemui saya sebagai pimpinan presiden gitu ya, presiden partai begitu ya, di kantor kami di Mampang.
Dan pada waktu itu beliau akan maju sebagai calon presiden pada tahun 2004. Dan kami sempat berdialog begitu ya, beliau ditemani oleh Kang Sudirman Said dan saya dengan beberapa teman di partai, di kantor partai. Dan waktu itu terjadilah dialog ketika kemudian beliau menyampaikan tentang pentingnya dukungan dari partai saya gitu ya, kepada beliau sebagai calon presiden. Dan waktu itu saya langsung mendiskusikan apa yang sebelumnya pernah menjadi ungkapan yang sangat populer dari Cak Nur, yaitu Islam yes, Partai Islam no. Saya katakan, Cak, bagaimana Anda, Cak Nur minta kami di partai saya ini, atau partai yang saya pimpin, untuk mendukung Anda. Karena Anda kan berpendapat Islam yes, Partai Islam no. Sedangkan kami jelas adalah Partai Islam dan berasaskan Islam. Dan beliau menyampaikan sababul wurud dari ungkapan Islam yes, Partai Islam no, dan kemudian beliau mengatakan kondisinya sudah berbeda, sudah berubah. Sekarang beliau melihat bahwa Partai Islam juga bisa berkembang, karenanya beliau mengatakan sekarang ini era Islam yes, Partai Islam yes. Dan itulah yang kami dapat dari dalam konteks Prof. Azumardi Azra, ketika beliau kemudian sebelumnya ya memberi ruang bagi kami untuk mengajar di Pascasarjana UIN, dan kemudian pun juga membimbing disertasi, menguji disertasi, pastilah beliau mendapatkan satu fakta bahwa memang apa yang kemudian digambarkan bahwa Islam atau Timur Tengah atau alumni Timur Tengah adalah anti demokrasi atau eksklusif atau tidak mungkin bisa hidup di alam demokrasi di Indonesia. Beliau mendarkan fakta secara dekat dan secara langsung dan berkelanjutan bahwa itu semuanya tidaklah benar. Bahkan pada Oktober tahun 2004 beliau menulis satu kolom di koran media Indonesia tentang fenomena hadirnya Partai Islam di Indonesia, yang kemudian beliau menegaskan di situ bahwa ini adalah satu bukti bahwa Partai Islam seperti yang saya pimpin waktu itu adalah satu fakta bagaimana kemudian antara Islam dan demokrasi memang adalah Islam, demokrasi dan di Indonesia ada realita yang yang benar-benar hadir, dan kemudian kehadirannya mengkoreksi salah paham tentang stereotyping tentang alumni Timur Tengah dan hubungannya dengan Islam dan hubungannya dengan negara di mana mereka berada. Ternyata beliau memberikan satu penilaian yang menurut kami objektif ya, bahwa kesalahpahaman itu memang harus dikoreksi, kesalahpahaman itu harus dihadirkan sebuah fakta tentang hal yang memang berbeda dengan apa yang disalahpahami, dan beliau kemudian secara terbuka berani menuliskan hal itu. Satu hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Alimun Hanif, satu hal yang mungkin tidak mudah di tengah gempuran opini yang dikembangkan di seluruh dunia lah begitu ya, antara bahwa Timur Tengah itu adalah sumber daripada radikalisme, terorisme, dan kurang menyebar kemana-mana, sehingga alumni Timur Tengah sering kemudian diposisikan sebagai tadi agen terorisme, agen radikalisme, penyebaran anti-intelektualisme, eksklusivisme, dengan segala pencitraan negatif yang lain. Tapi Prof. Azumardi Azra dalam kolomnya itu pada Oktober tahun 2004 jelas sekali memberikan sebuah koreksi dan klarifikasi berdasarkan fakta empirik yang beliau dapatkan. Yang pastilah itu kemudian juga merupakan kelanjutan dari apa yang beliau dapatkan dari disertasi beliau yang tadi telah saya sebutkan di muka, dan kemudian dalam interaksi langsung ya dengan alumni Timur Tengah yang bersama beliau di Pascasarjana di UIN, dan kemudian juga membersamai dalam pengujian disertasi dan lain sebagainya. Ini satu hal yang menurut saya penting juga untuk ditegaskan kembali, untuk kemudian menghilangkan ya satu stereotyping penghadap-hadapan antara alumni Timur Tengah dan alumni Barat, antara alumni pesantren dengan alumni sekolah umum, antara itu semuanya sesungguhnya adalah hal yang kemudian dalam konteks demokrasi pastilah tidak benar atau pastilah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang menghadirkan tentang prinsip tentang hak asasi manusia, saling menghormati, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang kami dapatkan dari Prof. Azumardi Azra adalah selain keberanian beliau untuk memberikan klarifikasi dan koreksi atas berbagai hal yang tidak tepat dari sisi demokrasi dan demokratisasi dan hubungannya dengan Islam dan Indonesia, adalah bahwa beliau tidak ragu untuk menegaskan bahwa demokrasi dan demokratisasi dalam konteks Islam dan Indonesia tidak mungkin dikerjakan sendirian.
tidak mungkin dikerjakan hanya oleh orang-orang kampus, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh para intelektual, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh satu pihak saja, tapi menghajatkan adanya kolaborasi maksimal bahkan dengan kami-kami yang ada di DPR, dengan partai politik dan dengan lembaga dan dengan anggota-anggota DPR. Itu bisa kami dapatkan fakta yang terulang atau berulang. Kami sangat sering untuk tektokan ya, saling mengirim WA. Kadang beliau mengirim WA ke saya, kadang saya mengirim WA ke beliau. Yang untuk banyak kasus di mana beliau menegaskan tentang concern dan komitmen untuk menghadirkan Indonesia yang mensejarah, Indonesia yang tidak terpotong dari gerakan sejarah, Indonesia yang tidak terpotong dari peran umat Islam dengan demokrasi dan demokratisasinya, dan karenanya dipentingkan kerjasama yang maksimal antara seluruh pihak yang mempunyai kewenangan dan atau mempunyai potensi untuk bisa memperjuangkan dan menghadirkan dan memenangkan koreksi terhadap perilaku yang anti demokrasi dan atau hal-hal yang kemudian tidak menguntungkan kepentingan keumatan maupun kepentingan kebangsaan. Suatu ketika beliau dengan sangat lugas WA-kan kepada saya tentang pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara para pakar di luar DPR dengan anggota-anggota DPR yang masih memiliki concern tentang masalah pendidikan. Karena pada waktu itu Menteri Pendidikan, Mas Menteri ini menyampaikan tentang beragam hal yang beliau sangat marah dan dengan bahasa yang sangat-sangat dalam jabrian beliau ke saya itu beliau sangat-sangat tidak berkenan karena Pak Menteri ini beliau nilai sebagai dalam tanda kutip ya karena beliau adalah seorang pakar dalam bidang pendidikan Islam juga, maka beliau sangat mengerti kualifikasi dan kualitas yang ada. Karenanya beliau sangat tidak ridho lah begitu ya dengan apa yang disebut dengan peta jalan pendidikan nasional, dengan kepres tentang pendidikan tentang sistem pendidikan nasional, tentang kamus sejarah Indonesia, tentang yang terakhir tentang adalah penghapusan madrasah dari rencana revisi RUU tentang Sisdiknas. Beliau dengan bahasa yang sangat lugas menyampaikan kritikannya, koreksiannya, dan mengharapkan kerjasama dengan kawan-kawan kami di DPR, di Komisi 10, untuk agar hal ini dikoreksi. Dari dalam DPR mengkoreksi, dari luar DPR juga mengkoreksi. Dan beliau mengatakan akan menggerakkan kolega-kolega beliau dari kalangan para guru besar maupun kalangan para pemerhati pendidikan Islam untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam konteks Kementerian Pendidikan yang tadi saya sebutkan. Dan terjadilah sebuah kolaborasi di mana saya dan kawan-kawan di DPR, di Komisi 10, kemudian baik beliau duluan maupun kami duluan, tapi terjadilah sebuah interaksi yang saling menguatkan. Sehingga kemudian koreksi ini menegaskan bahwa koreksi terhadap ketidakbijakan terkait dengan masalah peraturan tentang pendidikan, tentang peta jalan, tentang sistem pendidikan nasional, kepres tentang sistem pendidikan nasional, tentang buku Kamus Sejarah Indonesia, tentang revisi rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional di mana madrasah akan dihilangkan, menghadirkan sebuah fakta bagaimana kemudian demokrasi dalam konteks keislaman sekalipun ternyata tetap bisa dilakukan secara kolaboratif antara para pakar di luar kampus, di luar DPR maksud saya, dengan kami-kami yang berada di partai politik yang ada di DPR. Dan hasilnya alhamdulillah semuanya itu bisa kita koreksi. Madrasah tidak jadi digusur, RUU Sisdiknas kemudian bisa terkoreksi. Sekarang ini pun juga kami minta untuk dikeluarkan dari Prolegnas 2023 dan alhamdulillah sudah ditarik, tidak dimasukkan ke dalam Prolegnas 2023. Dan pastilah kalau beliau sekarang ada, pasti beliau akan sangat bersyukur bahwa perjuangan beliau ternyata berhasil untuk kemudian kita lanjutkan di DPR. Termasuk juga peta jalan juga alhamdulillah itu juga bisa digusur, dikoreksi, dan bahkan Kamus Sejarah Pendidikan Indonesia yang dua jilid yang manipulatif itu juga alhamdulillah sudah bisa ditarik. Itu satu hal yang menurut saya sangat penting untuk ditindaklanjuti, bagaimana kemudian kegiatan mempraktekkan demokrasi, menjaga demokrasi, memperjuangkan demokrasi dalam konteks keislaman pun bisa menghadirkan kerjasama dan bukan saling menegasikan ataupun saling melupakan atau saling merasa hebat sendiri dan kemudian tidak mau bekerja sama. Beliau memberikan kepada kami satu fakta bagaimana kerjasama itu bisa dilakukan dan hasilnya luar biasa. Dan beliau bukan hanya kerjasama saja, beliau cukup rajin untuk kemudian memenuhi undangan kami. Beberapa kali beliau kami undang untuk menghadiri forum kami di DPR dalam yang kami sebut sebagai di partai saya setiap hari Jumat membuat forum mimbar demokrasi.
Dan di antara narasumbernya ada Pak JK, ada Bang Din, ada juga Prof. Azumardi Azra, dan beliau hadir memberikan prasaran yang sangat utuh, sangat lengkap tentang bagaimana korelasi antara keaktifan kita berislam, kecintaan kita pada bangsa, dan hasilnya untuk keutuhan bernegara. Itu satu hal yang menurut saya sangat layak untuk dilanjutkan dan sangat layak untuk digarisbawahi. Terakhir yang disampaikan dalam kesempatan yang membahagiakan ini, Prof. Azumardi Azra, dalam seluruh komitmennya itu, beliau juga sesungguhnya sangat keras ya kalau hubungannya dengan masalah pelanggaran konstitusi. Dan lagi-lagi di sini beliau membangun satu komunikasi yang intens dengan saya juga. Ya, beliau sangat keras menolak tentang 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dan bahkan yang paling keras dari pernyataan beliau adalah ketika kemudian Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau akan mengikuti konstitusi dan lain sebagainya, beliau dengan bahasa sangat lugas mengatakan jangan percaya dengan omongan itu. Harus diawasi karena pengalaman yang sudah terjadi ya memang begitu, dan ternyata memang apa yang beliau sampaikan benar. Karena berikutnya setelah isu ini reda, muncul lagi isu tentang tentang melalui jubir Mahkamah Konstitusi, yaitu isu tentang presiden yang sudah menjabat 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden. Wah, itu kan heboh begitu. Dan ternyata beliau, Pak Presiden, kan tidak sepenuhnya menolak. Karena beliau mengatakan, saya mengikuti konstitusi, tapi juga mengikuti kemauan rakyat. Nah, ini kan menjadi bias. Jadi apa yang disampaikan dari Prof. Azumardi Azra almarhum untuk jangan percaya, itu ternyata memang jadi bagian dari yang harus kita pegangi sebagai bagian yang agar kita tetap terus betul-betul berada dalam komitmen dan kewaspadaan terhadap konstitusi kita yang secara gamblang menyampaikan ketentuan-ketentuan termasuk tentang masa jabatan presiden 2 periode, termasuk cawapres. Sesungguhnya ya kalau sudah 2 periode presiden ya sudahlah gitu ya, masuk mau menjadi cawapres kayak tentu Pak Presiden bukan orang yang rakus jabatan begitu ya, dan mestinya jangan dijerumuskan beliau menjadi rakus jabatan, karena benar Prof. Dimli bahwa kalau kemudian dari wapres itu kan tetap potensial menjadi presiden. Kalau misalnya presidennya berhalangan tetap, wapresnya akan menjadi presiden, berarti 3 periode. Nah, itu tentu tidak diperbolehkan. Nah, terakhir sekali yang saya sampaikan dalam konteks Prof. Azumardi Azra, bahwa beliau dengan demikian, maka beliau memberikan kepada kita satu fakta tentang bisa kerjasama dan kelanjutan kerjasama menegakkan demokrasi dan demokratisasi dengan siapapun dalam konteks ini, apakah mereka adalah alumni dari Barat maupun alumni dari Timur Tengah, apakah mereka dari pendidikan umum maupun pendidikan agama, apakah mereka berada di parlemen maupun di luar parlemen, di partai politik maupun di kampus, semuanya sebenarnya bisa bekerja sama untuk menghadirkan demokrasi dan demokratisasi dan peran umat Islam yang berkelanjutan yang tidak pernah berhenti. Yang terakhir, beliau ketika terpilih menjadi Ketua Dewan Pers. Dan saya sampaikan tahniah kepada beliau secara langsung, dan ungkapan beliau yang masih ada dalam WA saya tidak terhapus karena itu adalah abadi insya Allah. Beliau menyampaikan, Pak Hidayat, mari kita bersama-sama menyelamatkan demokrasi dan pers kita. Itu satu ungkapan yang menurut saya amat sangat penting digarisbawahi. Karena pertama kerjasama itu dimungkinkan, kita sudah membuktikan berapa kali itu dimungkinkan. Dan nomor 2 dalam konteks kita berada di tahun politik dan menuju tahun 2024. Pers dan media sebagai pilar demokrasi jelaslah amat sangat dipentingkan. Apalagi sekarang masyarakat semakin melek pers gitu ya, mereka merujuk pada media apapun bentuknya, termasuk juga media sosial. Kalau kemudian ini semuanya tidak dibenahi, kita bisa membayangkan bagaimana carut-marutnya nanti menuju pada pemilu tahun 2024. Prof. Azumardi Azra rahimahullah telah memberikan satu penegasan dan penyikapan bahwa demokrasi dan pers penting untuk diselamatkan. Kalau kita menginginkan demokrasi tetaplah kompatibel dengan Indonesia, kompatibel dengan Pancasila, kompatibel dengan Islam. Dan kalau kita tetap berharap bahwa peran umat Islam tetap bisa diperhitungkan, itu bisa akan terjadi ketika pers pun adalah pers yang betul-betul terselamatkan, tercerahkan, tidak terkooptasi oleh oligarki, tidak kemudian menghadirkan kepentingan-kepentingan yang membunuh demokrasi itu sendiri. Demikian, terima kasih Kanda Yunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, billahi taufiq wal hidayah, billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hidayatul Wahid untuk bisa memberikan tanggapan kembali. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan saja yang disampaikan oleh Prof. Alimun Hanif dan Prof. Hamid Awaludin. Jadi salah satu keistimewaan dari almarhum, dan saya bersyukur saya menikmati dan bertemu secara langsung adalah
beliau selain seorang intelektual, seorang pakar yang sangat mendalam dalam banyak bidang kajian, tapi sekaligus beliau juga adalah seorang aktivis. Dan aktivismenya beliau bukan hanya berhenti dengan ormas, tapi bahkan dengan Orpol. Saya tahu betul karena saya terlibat dengan beliau secara langsung dalam banyak kasus, gitu, dalam banyak isu. Nah, ini menegaskan kembali bahwa seorang intelektual Muslim memang seharusnya tidak hanya berhenti di kampus. Seorang intelektual Muslim seharusnya tidak hanya berhenti di ormas, tapi intelektualisme dia dan apalagi disertasi beliau melanglang di abad 16 dan 17, pasti kemudian beliau akan mendapatkan satu fakta bahwa ini satu kondisi yang harus dikembangluaskan, dikerjasamakan juga dengan seluruh pihak yang mempunyai concern yang sama. Dan concern tentang intelektualisme dalam konteks Islam, dan apalagi dalam konteks Islam dan demokrasi, tidak mungkin berhenti hanya di kampus, tidak mungkin berhenti hanya dengan ormas. Pasti terhubung dengan partai politik, pasti terhubung juga dengan demokrasi. Sekalipun yang disampaikan oleh Prof. Hamid tadi, bukan berarti kemudian beliau adalah orang yang haus kekuasaan. Tidak, tapi keberadaan beliau di mana saja tetap bisa melakukan pencerahan dan kolaborasi dengan beragam pihak. Dan itulah sejatinya Islam dan demokrasi. Karena tidak mungkin kita bicara tentang Islam tanpa kerjasama maksimal dengan seluruh pihak, dan tidak mungkin kita bicara tentang demokrasi dengan menihilkan peran dari pihak-pihak yang lain. Nah, kebersamaan secara skop komprehensif inilah yang dicontohkan secara langsung oleh Pak Azumardi Azra. Bahkan kalau perlu beliau mengkoreksi secara terbuka kecenderungan Islamofobia. Karenanya beliau sangat terbuka mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menentukan tanggal 15 Maret sebagai hari anti Islamofobia internasional. Beliau sangat mendukung itu. Dan bahkan beliau dalam WA-nya dengan saya menegaskan tentang bagaimana agar DPR berperan juga untuk mendorong hadirnya satu rancangan undang-undang tentang anti Islamofobia. Itu satu gambaran betapa beliau sekali lagi dalam kepakaran beliau, dalam keasikan beliau di kampus, beliau tidak pernah melupakan tentang hakikat daripada keislaman, hakikat daripada demokrasi, hakikat daripada sejarah, yang itu pasti menghadirkan kontribusi dan kesinambungan dengan seluruh pihak. Dan beliau telah membuktikannya dan ternyata itu banyak benar manfaatnya, sehingga yang sekarang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan melanjutkan peran ini, peran yang harus dilanjutkan karena peran ini amat sangat baik dan amat sangat positif, dan apalagi kita segera memasuki dan menyongsong tahun-tahun politik, satu hal yang memerlukan hadirnya tokoh yang bisa menyambungkan, bisa mengkolaborasikan antar banyak pihak dalam semangat besar untuk menghadirkan demokrasi dan Islam untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Minta dengan hormat closing statement dari Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid. Baik, terima kasih Kanda Yunda semuanya, para narasumber, Prof. Hamid Awaludin, Prof. Alim Hanif, dan tentu tuan rumah kita, Kang Jana Itea. Jadi kalau beliau disebut closing statement, maka beragam hal positif yang tadi telah disebutkan oleh para narasumber, oleh para penanggap. Kemudian menurut saya kata kunci berikutnya adalah, kalau bahasa hadisnya araftal haqqa falzam, jadi kebenaran, kebaikan itu sudah diketahui gitu ya. Terus iltizamnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana, siapa yang melanjutkan ini? Apa hanya berhenti hanya di webinar ini, atau kemudian justru merealisasikan apa yang selama ini sesungguhnya sudah menjadi jati diri dari Prof. Azumardi Azra. Beliau bukan sekedar seorang teoretisi, beliau bukan seorang akademisi saja, beliau bukan orang yang berada di Menara Gading kampus, tapi beliau adalah seorang aktivis yang bahkan melakukan kolaborasi bukan hanya dengan sesama kampus, tapi bahkan juga bukan hanya dengan ormas, bahkan juga dengan Orpol. Dan beliau tidak pernah anti dengan partai Islam, gitu ya, karena memang beliau tidak pernah menyuarakan Islam yes, partai Islam no. Suara beliau adalah Islam yes, partai Islam yes, dan itulah yang dengan nyata kami secara langsung merasakan itu karena saya terlibat secara langsung dengan pergulatan ini. Dan tetapi satu hal yang menarik menurut saya yang tadi belum banyak juga disebut, bahwa beliau dengan segala keunggulannya menambahkan keunggulan, yaitu bahwa beliau adalah seorang yang sangat tawadhu. Itu bisa saya lihat dari bagaimana beliau mengklarifikasi satu informasi. Beliau tanya pada saya, Pak Hidayat, ini ada begini, bagaimana sebenarnya? Jarang sekali seorang sekelas beliau apalagi mau bertanya tentang sesuatu yang perlu diklarifikasi. Kadang-kadang banyak orang yang lebih suka untuk membuat statement sekalipun informasinya masih belum utuh. Nomor dua, juga beliau seorang yang ternyata sangat mudah juga menerima koreksi.
ketika kemudian dalam dialog kami ada informasi yang belum sepenuhnya tepat dan beliau sampaikan, saya sampaikan, Prof, ada klarifikasi terhadap informasi itu, dan beliau dengan sangat nyaman menerima klarifikasi itu dan mengkoreksi apa yang selama ini atau yang waktu itu beliau sampaikan. Ini juga saya kira sebuah etika yang luar biasa, seorang aktivis yang juga sekaligus tawad. Yang terakhir, beliau bukan orang yang bakhil atau seorang yang pelit untuk memuji. Ternyata beliau adalah seorang yang juga sangat pintar dan pandai mengakui dan memuji dan mendorong dengan itu agar seluruh capaian yang baik ini bisa ditindaklanjuti. Saya kira ini adalah sebuah kenegarawanan yang purna gitu ya, yang kemudian memberikan kepada kita satu fakta bahwa hal yang baik itu ternyata tetap bisa dihadirkan, dan yang diperlukan berikutnya adalah siapa yang melanjutkan, atau apakah ini cukup hanya di sini. Saya kira kita semuanya sepakat bahwa tidak cukup hanya di sini. Seluruh kebaikan beliau akan menjadi apa yang karena dalam hadis idza mata ibnu adam in qata lahu amalu illa min thalas shadaqatun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi au waladun sholihun yad'u lahu, itu akan betul-betul terlaksana dan menjadi tambahan pahala bagi beliau yang mengalir sampai kemudian Allah menerima beliau di surganya nanti, ketika seluruh kebaikan beliau itu kita tidak lanjuti, kita lanjutkan dan kita buktikan di tingkat lapangan. Terima kasih.